Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Maria Selasi Jabat. Saya peserta Latsar PPSDM Bukit Tinggi tahun 2023, angkatan 23, kelompok 4, dan dari instansi pemerintah Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita mengenai pengalaman saya sebagai peserta Latsar CPNS, yaitu dengan metode pembelajaran sinkronus dan metode pembelajaran asinkronus. Apa itu sinkronus dan asinkronus? Sinkronus adalah metode pembelajaran jarak jauh secara tatap muka dengan menggunakan media virtual seperti Zoom Meeting, Skype, dan lain-lain. Berikut ini beberapa dokumentasi dari kegiatan pembelajaran sinkronus, yaitu menggunakan Zoom Meeting. Sedangkan asinkronus adalah metode pembelajaran secara tidak langsung atau secara mandiri melalui modul dan tugas yang dapat diakses. Nah, kita dapat mengakses metode pembelajaran asinkronus dari website Kolabjar, ASN Pintar, lan.go.id login. Gambar pertama merupakan halaman awal ketika kita mau login yang berisi username dan password. Pada gambar yang kedua merupakan gambar ketika kita ingin melakukan absen. Dan gambar ketiga adalah gambar di mana kita dapat mengakses materi dan tugas yang telah diupload oleh pemateri. Ini dia tampilan ketika kita sudah login. Setelah itu klik detail. Akan muncul halaman berikutnya. Di sini kita bisa melihat beberapa fitur. Yang pertama absensi harian, yang kedua kelas pelatihan online, dan yang ketiga aktualisasi. Berikut materi agenda 1 yang telah kami pelajari. Modul 1 tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Modul yang kedua tentang analisis isu kontemporer, dan modul yang ketiga tentang kesiapsiagaan bela negara. Oke, kita masuk pada kelebihan yang pertama, yaitu kelebihan sinkronus. Yang pertama, belajar menjadi aktif dan interaktif. Yang kedua, dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada pemateri. Yang ketiga, mendapatkan materi maksimal dari pemateri. Selanjutnya, kekurangan dari sinkronus. Yang pertama, akses internet yang kurang stabil dapat mengganggu proses pembelajaran. Dan yang kedua, posisi belajar yang duduk dan menatap layar dalam waktu yang cukup lama. Dan untuk kelebihan metode pembelajaran asinkronus, yang pertama, mendorong peserta untuk belajar mandiri. Yang kedua, materi dapat diakses kapanpun dan dimanapun. Dan yang ketiga, peserta dapat belajar sesuai dengan karakteristik dirinya sendiri. Yang terakhir adalah kekurangan asinkronus. Yang pertama, berhasil atau tidaknya tergantung dari motivasi peserta untuk belajar. Yang kedua, akses untuk bertanya terbatas. Dan yang ketiga, minimnya interaksi sosial antara para peserta. Demikianlah pengalaman saya sebagai peserta Latsar CPNS 2023 dengan metode pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Terima kasih telah menonton.